Shalom, jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun berada, selamat menikmati indahnya kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apapun yang engkau miliki hari ini, apapun yang engkau rasakan hari ini, mari kita selalu untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan dan atas apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena di masa-masa seperti ini, kita harus lebih dekat dengan Tuhan, karena dunia sedang tidak bersahabat dengan kita. Terkadang kita lebih memilih dunia daripada memilih Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah pemilik segalanya, pemberi kehidupan itu sendiri. Jadi, marilah kita lebih mengutamakan Tuhan, kita lebih mengutamakan Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Karena kalau kita berharap kepada Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Tergantung kita mau menunggu, mau sabar, menanti apa yang Tuhan telah janjikan untuk kita. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, saya mau bertanya kepada saudara-saudaraku semuanya, anak-anak Tuhan di mana-mana tempat. Saya mau bertanya, sudahkah hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan? Atau kita belum mengucap syukur sama sekali kepada Tuhan? Terkadang orang mengatakan, saya sudah mengucap syukur. Tapi mari kita lihat ungkapan syukur seperti apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Apakah kita karena kita bahagia baru kita mau mengucap syukur, atau apakah kita sedang mendapatkan kejutan yang besar baru kita mau mengucap syukur? Atau apakah kita naik kelaskah, lulus ujiankah, wisudakah baru kita mau mengucap syukur? Atau apakah kita mendapatkan berkat yang melimpah baru kita mau mengucap syukur? Atau bagi anak muda, mendapatkan pasangan yang diimpi-impikan baru mau mengucap syukur? Ataukah seperti apa mengucap syukur yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang ini, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu sangat jelas di dalam firman Tuhan, yaitu bagaimana kita mengucap syukur di dalam segala hal. Bukan karena kita bahagia, bukan karena kita dapat berkat, bukan karena kita ulang tahun, bukan karena kita dapat pacar yang baru, bukan karena kita dapat melihat anak kita wisuda, baru kita mengucap syukur. No, Tuhan bilang dalam segala hal. Artinya bahwa dalam keadaan sakit pun kita wajib untuk mengucap syukur. Dalam sedang berduka pun kita wajib untuk mengucap syukur. Karena apa? Bersyukur jika engkau sakit, karena Tuhan sedang memperingatkanmu untuk beristirahat sejenak, karena tubuhmu butuh istirahat. Engkau harus mengucap syukur akan hal itu. Jika ada saudaramu yang dipanggil oleh Tuhan, engkau harus bersyukur. Karena apa? Mungkin ketika dia sakit, dia terlalu menderita dengan sakitnya. Karena dengan Tuhan memanggil, Tuhan telah memberi tempat yang layak untuknya. Engkau harus mensyukuri itu. Dan ketika engkau
dalam kekurangan engkau selalu dan harus mengucap syukur. Karena kenapa? Dalam kekurangan pun engkau bersyukur, berarti dalam kelimpahan pun engkau pasti bersyukur. Banyak sekali fenomena yang terjadi, yaitu orang ketika sedang berkekurangan, nangis-nangis, mengemis-mengemis sama Tuhan. Tuhan, saya butuh berkat. Tuhan, saya butuh ini, saya butuh itu. Tetapi ketika sudah diberkati, sudah dilimpahi berkat sama Tuhan, mereka lupa akan siapa yang memberi mereka berkat. Mereka selalu lupa akan hal itu. Dan ketika mereka bangkrut, baru menyadari Tuhan itu tidak menolong mereka. Padahal apa? Tuhan sudah memberikan segalanya untuk mereka, tapi mereka tidak mengingat akan siapa pemberi berkat itu sendiri. Mereka lebih mengutamakan akan diri mereka sendiri, akan kehidupan mereka sendiri. Jadi mari kita jangan menjadi orang anak-anak Tuhan yang munafik, ada maunya baru mau datang kepada Bapa. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Sekalipun Tuhan mengasihi anak-anaknya, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang selalu setia, dan anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan anak-anak yang tunggu ada maunya baru datang kepada Bapaknya. No, Tuhan tidak mau itu semua. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Jangan pernah menjadi anak-anak Tuhan yang karena ada maunya baru mau datang kepada Bapa, Sang Pemberi kehidupan. Ingat, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Yesus Kristus di dalam kamu. Jika engkau yang menonton video ini adalah anak muda, mari jangan pernah menjadi anak muda yang patah semangat. Jangan pernah menjadi anak muda yang mental tempe. Jangan pernah menjadi anak muda yang mental kerupuk. Tapi jadilah anak muda pembawa berkat dimanapun engkau berada. Jadilah anak muda yang bijaksana. Jadilah anak muda yang selalu menampilkan bahwa engkau tampil beda, bukan menjadi anak muda yang suka ikut-ikutan. Orang pergi ke gereja, engkau ikut-ikutan tanpa tujuannya apa, jadi engkau ada di gereja. Tapi ingat, engkau harus memiliki tujuan ketika engkau hidup. Jika engkau mau menjadi anak muda yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu, jadilah anak muda yang takut akan Tuhan. Jadilah anak muda yang setia kepada Tuhan. Jika engkau mau menjadi berkat bagi orang lain, jadilah berkat untuk dirimu sendiri, baru bisa engkau menjadi berkat untuk orang lain. Jika engkau mau menjadi teladan bagi orang lain, jadilah teladan untuk dirimu dahulu. Ketika orang lain menghakimimu, please jangan pernah untuk engkau balas menghakimi orang lain. Ketika orang lain menghakimimu, mari lakukanlah yang terbaik untuknya, yaitu doakan dia. Jika engkau saat ini sedang berjuang untuk menjadi orang yang sukses, mari terus berdoa kepada Tuhan dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan, dan jadilah anak muda yang semangat dan pantang menyerah akan apapun yang engkau perjuangkan. Jika ada orang yang bilang engkau berjuang, cukuplah sampai di sini karena engkau tidak akan pernah mampu.
Jangan pernah mendengarkan itu, terus maju, terus menyatakan dengan imanmu bahwa engkau pasti bisa. Karena yang menolong dirimu sendiri adalah dirimu sendiri dengan Tuhan. Karena yang membantu engkau ketika engkau dalam susah, dalam kehancuran adalah Tuhan dan dirimu sendiri. Yang memotivasi dirimu sendiri adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ketika ada orang lain yang merendahkanmu, orang lain hanya sebatas berkata-kata, tapi yang menolak dan yang menjauhkan itu semua adalah dirimu sendiri. Ketika engkau melihat hinaan orang lain adalah bagian dari yang positif, dan itu adalah menjadi tolak ukur untuk engkau menjadi sukses, berarti itu engkau sedang memotivasi dirimu sendiri. Tapi ketika engkau melihat hinaan orang lain adalah hal yang membuat engkau tidak mampu untuk berdiri, itu artinya engkau bukan pejuang yang sejati. Jika engkau yang melihat video ini adalah orang tua, maka jadilah orang tua yang patut menjadi teladan untuk orang-orang di sekitarmu, anak-anakmu, keluargamu. Ketika engkau menjadi orang tua yang patah semangat dan yang mudah menyerah dan suka menyalahkan orang lain, jangan salah jika anak-anakmu, keluargamu pun menjalani dan melakukan hal yang sama seperti yang engkau lakukan. Jika engkau menjadi orang tua yang suka maki, jangan salah kalau anak-anakmu pun melakukan hal yang sama. Mari jadilah orang tua yang patut diteladani oleh anak-anaknya, yaitu membuat yang terbaik untuk dirimu sendiri, tidak suka maki, tidak suka marah-marah, tidak suka menghina orang lain, tetapi menjadi orang tua yang suka mendoakan orang-orang di sekitarnya, termasuk keluargamu sendiri. Ketika engkau menjadi orang yang sukses dalam hal mengatur dirimu sendiri, itu pasti engkau akan menjadi sukses untuk mengatur anak-anakmu, keluargamu, dan tidak menutup kemungkinan engkau akan mampu mengatur orang di luar sana yang ada di lingkunganmu. Dan jika engkau anak-anak, mari jadilah anak-anak yang melihat semuanya dari sisi positif. Jika orang tuamu marah, jangan engkau melihat marah itu sebagai hal bahwa orang tuamu tidak menyukai dirimu, tidak menyayangi dirimu. Jangan pernah berkata seperti itu, karena tidak ada orang tua yang marah sembarangan terhadap anak-anaknya. Jika orang tuamu marah, itu artinya dia masih peduli, dia masih menyayangi engkau. Hal yang sungguh ia inginkan bahwa engkau harus menjadi orang yang baik, orang yang sukses. Jadi mari menjadi keluarga yang penuh takut akan Tuhan dan penuh dengan keseimbangan. Artinya bahwa orang tua peduli akan anak-anaknya, yaitu bahwa dia tidak melakukan hal-hal yang anak-anaknya itu jatuh ke dalam dosa, dan begitu pula anak-anaknya dia tidak akan mengikuti tingkah laku orang tuanya yang tidak benar. Dan jika engkau anak muda, tetap menjadi anak muda yang membawa dampak, yang menjadi agen of change atau agen perubahan dimanapun engkau berada, bukan menjadi anak muda yang pasif, tetapi menjadi anak muda yang aktif dimanapun engkau berada. Jika orang tidak mendengarkan masukan apa yang engkau berikan, engkau jangan pernah kecewa, karena masih banyak telinga-telinga yang mendengarkan engkau. Masih banyak hal yang engkau harus lakukan, maka lakukanlah perubahan yang terbaik,
versi dirimu dan versi orang lain. Jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan itu pasti ada hasil yang terbaik yang kita dapatkan. Oleh karena itu, saat ini saya mau bilang bahwa mengucap syukur itu tidak ada batasnya. Tidak ada karena ini saya buat begini, saya mau begini supaya saya dapatkan ini. Tidak ada, tetapi di dalam Tuhan, di dalam segala hal, baik engkau sakit, baik engkau dalam keadaan suka maupun duka, engkau harus tetap mengucap syukur. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan akan selalu mengingat kita ketika kita yang setia datang kepadanya. Jangan pernah salah jika Tuhan tidak memberimu berkat karena engkau sendiri yang tidak mau menerima berkat itu. Terima kasih, kiranya engkau yang mendengarkan dan menonton video ini, Tuhan selalu memberkatimu, Tuhan selalu menyertaimu, Tuhan selalu menolongmu. Jika engkau anak-anak, engkau menjadi anak-anak yang selalu diberkati Tuhan. Jika engkau anak muda, engkau pasti menjadi anak-anak muda yang membawa perubahan dan dampak bagi orang-orang di sekitarmu, dan menjadi anak-anak muda yang penuh diberkati oleh Tuhan dan menjadi pemimpin dimanapun engkau berada. Jika engkau orang tua, maka engkau pasti akan menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang diberkati Tuhan, engkau dan keluargamu dan seisi rumahmu. Engkau pasti diberkati dan engkau pasti ditolong Tuhan. Jika engkau yang menonton video ini, engkau dalam keadaan sakit, engkau pasti disembuhkan. Jika engkau dalam kekurangan, Tuhan pasti memberkati engkau. Jika engkau dalam keadaan susah, duka, engkau pasti menghiburmu. Tuhan pasti menghiburmu. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menolong kita semua. Shalom, haleluya, amin.